catatan pengeluaran kas, di sini kita login terlebih dahulu dengan username manajemen kas. Passwordnya kita isi, kemudian klik login. Kemudian yang pertama ada master data COA. Kemudian di sini ada tambah data. Yang harus diisi yaitu kode akun, nama akun, dan header akun. Kemudian jika sudah terisi kita klik save. Jika sudah ke save maka datanya akan masuk ke sini. Kemudian selanjutnya ada master data aset. Master data aset diperoleh dari transaksi pembelian aset. Kemudian ada master data beban operasional. Kita coba klik tambah. Kemudian kategori, semisalnya kita mau melakukan pembayaran beban air, kita klik tanggalnya 3 Agustus. Ininya jenisnya beban air. Kemudian kita isi dengan misalnya 1 juta. Kemudian keterangannya kita isi dengan beban air, kemudian klik save. Data sudah masuk dengan status belum lunas, kita lunaskan terlebih dahulu ke transaksi pembayaran operasional. Kita klik tambah data, kemudian kita menggunakan ID yang sama dengan master data, kemudian kita upload bukti pembayarannya. Kita upload. Kemudian kita klik save. Di sini sudah masuk dan datanya bisa diedit. Yang hanya bisa diedit itu cuma upload bukti pembayaran. Kemudian bisa diklik detail. Setelah itu kita harus melakukan validasi pembayaran di bagian keuangan. Kita logout terlebih dahulu dan login bagian keuangan. Kita lakukan validasi di bagian pembayaran operasional. Di sini kita lihat terlebih dahulu detailnya, kemudian sudah upload bukti, kemudian kita close, kita lakukan validasi pembayaran beban operasional. Setelah itu kita log out terlebih dahulu, masuk lagi di dalam manajemen kas. Kemudian kita ke transaksi lagi, pembayaran operasional, kita lihat data di history apakah sudah masuk. Di sini sudah masuk pembayarannya. Kemudian kita balik lagi ke beban operasional. Nah, di sini statusnya berubah menjadi sudah bayar. Kemudian kita selanjutnya ke utang. Kita klik tambah data. Kemudian di sini ada utang BCA. Kategorinya di utang bank BCA, kemudian tanggal penagihannya semisal tanggal 3, pelunasan tanggal 3, total utangnya 100 juta, pembayaran utangnya BCA, save. Kemudian datanya sudah masuk dengan status belum lunas, di sini datanya bisa diedit. Kemudian di sini ada detail, juga bisa kita lihat. Nah, kemudian kita lakukan pembayaran utang di transaksi. Kita klik tambah, kemudian ID utang yang tadi, tanggal bayarnya 3 Agustus, total bayarnya misalnya langsung dilunaskan dengan 100 juta, upload bukti bayarnya. Kemudian kita klik open, kita save. Ini juga sama, langkahnya kita harus validasi terlebih dahulu di bagian keuangan. Kita login keuangan lagi, kemudian klik. Kita lakukan validasi di bagian pembayaran utang. Kemudian kita validasi. Kita masuk lagi di role manajemen kas. Kita ke transaksi pembayaran utang lagi. Nah, datanya sudah masuk ke history. Kita lihat di utang. Statusnya berubah menjadi sudah lunas. Kemudian kita ke master data selanjutnya yaitu jenis beban.
Jenis beban di sini kita bisa klik tambah dengan jenis beban kita masukkan, kemudian klik save. Di sini juga jenis beban bisa diedit. Kemudian selanjutnya ada jenis utang. Jenis utang juga sama, bisa ditambah, kemudian masukkan jenis utang, dan kita dapat melakukan edit. Terus selanjutnya kita akan menampilkan transaksi pembelian aset. Kita coba lakukan pembelian aset, misalnya pembelian asetnya itu kendaraan dengan tanggal beli 3 Agustus dengan nama asetnya mobil. Pembelian asetnya berarti keterangannya pembelian mobil, kemudian nama tokonya semisal Honda. Di sini nama asetnya semisal mobil CRV. Kemudian nilai asetnya 100 juta. Setelah itu nilai sisanya kita masukkan dengan semisal 40 juta. Umur ekonomisnya itu 60. Kemudian kita lakukan upload bukti bayar. Kita klik save. Data di sini akan masuk, kemudian kita log out, melakukan validasi terlebih dahulu di bagian keuangan. Kita klik save. Kemudian validasi di pembelian aset. Kita klik validasi, kemudian yes. Kita balik lagi ke manajemen kas. Kita ke transaksi yang tadi, pembelian aset. Maka datanya akan masuk ke dalam histori. Di sini pembelian aset kendaraan yang tadi. Kemudian kita contohkan langsung dengan tambah data penyusutan aset dengan ID yang tadi. Yang ini kemudian kita susutkan dengan kategori beban penyusutan kendaraan. Kemudian tanggal penyusutannya juga sama 3 Agustus dengan keterangan penyusutan mobil. Kemudian kita klik save. Kita lihat penyusutan, di sini sudah masuk nilai aset 100 juta dengan nilai sisa 40 juta, umur ekonomisnya 60 bulan, kemudian nilai penyusutannya 1 juta, akumulasi penyusutannya juga 1 juta. Kemudian di sini ada aset dimiliki, kita sudah masukkan nilai asetnya 100 juta dan nilai asetnya saat ini 99 juta karena sudah dikurangi dengan nilai penyusutan yang tadi 1 juta. Kemudian selanjutnya itu ada price. Di sini kita tambah data, kemudian kategori di sini kita isi dengan price, tanggal 3 Agustus dengan jumlah price-nya 5 juta, dan kita upload bukti, kemudian klik open. Setelah itu dengan keterangan pembayaran price kepada pemilik, klik save. Maka datanya akan masuk. Di sini bisa kita edit. Yang hanya bisa diedit cuma upload bukti pembayaran. Kemudian kita bisa melihat detailnya di sini. Nah, selanjutnya kita ke laporan. Kita ke jurnal umum, kemudian kita ke jurnal umum, kita pilih periode, pilih bulannya itu tadi Agustus dengan tahun 2022, klik filter, kemudian datanya akan masuk sesuai dengan yang sudah kita masukkan. Ini dengan price 5 juta, kemudian selanjutnya itu ada jurnal pengeluaran kas. Di sini kita pilih bulannya Agustus. Kemudian datanya juga sudah masuk sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi.
Kemudian selanjutnya kita ke buku besar. Kita pilih bulannya Agustus, tahunnya 2022, COA-nya kita pilih dengan pas, kemudian kita filter. Data di sini sudah masuk dengan saldo awal 300 juta, di sini saldonya terakhirnya 91 juta, kemudian kita ke laporan perubahan modal, kita pilih tahun 2022, kemudian kita filter. Ini modal akhir dengan 91.426.400. Kemudian kita ke laporan neraca. Kemudian ini tampilan dari laporan neraca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.